warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita akan membahas bab 4 dari kelas 8, yaitu tentang puisi KD 3.7 dan 4.7. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang materi puisi ya. Yang pertama kita akan membahas materi 3.7, yaitu mengidentifikasi unsur teks puisi. Oke, mengidentifikasi unsur teks puisi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari puisi? Ya, kita lihat ya. Nah, puisi ini termasuk karya sastra. Jadi kalau kita ingat lagi ya, karya sastra itu terbagi menjadi 3 jenis: prosa, puisi, dan drama. Oke. Nah, puisi ini juga sebenarnya ada jenisnya lagi. Ada puisi baru, ada juga puisi lama. Puisi lama sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 7 ya, atau bisa juga disebut dengan puisi rakyat. Berarti sekarang di kelas 8 kita akan membicarakan atau membahas tentang puisi baru gitu. Kita lihat ya pengertiannya. Puisi adalah teks atau karangan. Teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran serta perasaan gitu ya, dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Oke, jadi berbeda kalau misalnya prosa, dia juga bentuknya karangan, tapi dia lebih panjang dan kadang disertai dengan dialog, bentuknya berparagraf-paragraf. Sedangkan kalau puisi, dia lebih ringkas dan bentuknya bukan paragraf, melainkan bait namanya gitu ya. Oke, kalau drama dia bentuknya berupa dialog. Itu perbedaan dari 3 jenis karya sastra. Nah, di sini ditekankan lagi kalau puisi itu lebih mementingkan, lebih mengutamakan, dan lebih ciri utamanya itu adalah keindahan kata-kata, atau katanya berbunga-bunga, bermakna kias ya. Lebih banyak menggunakan makna konotasi ketimbang makna denotasi. Itu adalah pengertian dari puisi. Oke, paham ya? Kita lihat setelah ini, kalau kalian sudah paham, kita akan masuk ke unsur dari puisi. Unsur puisi ini, atau yang bisa kita kenal, kita rinci lagi, kita khususkan adalah puisi baru ini memiliki unsur, 2 unsur. Oke, unsur fisik dan unsur batin. Fisik maksudnya unsur yang terlihat, oke, yang bisa kita lihat tanpa kita menelaah, menganalisis, membacanya secara seksama gitu. Tapi kalau unsur batin ini merupakan unsur yang harus kita cermati benar-benar, kita baca dalam-dalam, kita pahami dengan seksama, karena membutuhkan analisis, membutuhkan penelaahan lebih dalam kalau kita mau menemukan unsur batin dalam sebuah puisi. Oke. Baik, kita akan membahas unsur fisik dari sebuah puisi. Yang pertama, yang termasuk ke dalam unsur fisik adalah majas. Majas ini adalah gaya bahasa yang ketika kita gunakan akan menimbulkan efek luar biasa gitu. Nah, majas yang sering digunakan dalam teks puisi adalah majas personifikasi. Lagi-lagi personifikasi. Nah, personifikasi ini maksudnya adalah person itu kan bahasa Inggris artinya orang. Personifikasi berarti gaya bahasa yang berarti benda mati itu seolah-olah seperti hidup gitu. Jadi benda mati seolah-olah seperti hidup. Contohnya ombak berkejaran. Ombak berkejaran di tepi pantai gitu. Nah, ombak ini kan dia nggak mungkin, dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi di situ diibaratkan dia berkejaran. Maksudnya kan dia bergelombang-gelombang gitu di tepi pantai. Nah, itu majas personifikasi. Selanjutnya yang B, majas yang sering digunakan adalah paralelisme. Ini maksudnya adalah majas pengulangan. Jadi misalnya kita mau membuat puisi tentang ibu. Nah, kata-kata ibu itu diulang terus. Nah, itu berarti dia menggunakan majas paralelisme.
Oke, terus yang sering digunakan yang selanjutnya adalah yang C, yaitu majas simile. Simile ini perbandingan. Nah, kata kuncinya ada kata bagaikan, seperti, laksana, bagai. Otomatis dia adalah majas simile atau perbandingan, atau nama lainnya adalah asosiasi. Gitu, oke. Itu majas-majas yang sering digunakan. Selanjutnya yang nomor 2 adalah irama. Jadi yang pertama tadi majas unsur fisiknya, yang kedua irama. Irama ini adalah alunan atau bunyi yang teratur, oke, dalam sebuah puisi dan berulang. Misalnya bunyinya sawah, mewah, megah gitu ya. Jadi ada bunyi yang berulangan. Oke, itu unsur fisik yang kedua. Oke, unsur fisik yang ketiga adalah kata konotasi dan kias ya. Jadi dalam puisi ini lazim sekali menggunakan makna konotasi atau makna kias, atau bukan makna sebenarnya gitu. Misalnya Ibu Pertiwi itu kan bukan makna konotasi, bukan makna denotasi ya, tapi melainkan makna kias atau makna konotasi. Selanjutnya menggunakan pencitraan atau pengimajinasian. Maksudnya apa nih? Jadi ketika kita membaca puisi atau kita menikmati sebuah puisi, itu kita seolah-olah bisa melihat, bisa merasa, bisa meraba, bisa mencium, dan bisa mendengar ketika kita membaca puisi itu. Contohnya nih, ada kata wangi harum melati tersebut atau wangi harum melati itu. Oke, oh kita seolah-olah bisa mencium. Jadi citraan yang dipakai adalah citraan penglihatan. Dan jangan lupa nih, pencitraan atau pengimajinasian ini sangat erat kaitannya dengan panca indera, yaitu mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit gitu ya. Jadi ini panca inderanya. Nah, contohnya lagi, bising deru mesin, bising deru mesin. Oke. Nah, ada kata bising, deru, otomatis citraan yang digunakan adalah citraan pendengaran. Selanjutnya yang terakhir dari unsur fisik puisi adalah tipografi. Maksudnya tipografi adalah bentuk puisi. Jadi puisi ini kan dia termasuk karya sastra ya, jadi dibebaskan kepada si penyairnya. Nah, tipografinya pun juga dibebaskan, terserah bentuknya mau seperti apa. Contohnya misalnya nih, dibagi menjadi 3 bait ya, terus dikasih jeda-jeda seperti ini, atau ada spasi-spasinya seperti ini, atau bentuknya seperti pohon, seperti piramid gitu, bebas. Ini namanya kreasi atau kreativitas dari si penyair, bebas. Oke, kita sekarang masuk ke unsur batin puisi. Berarti unsur yang terdapat di dalam puisi yang kalau kita mau tahu, kita harus menelaah, harus membaca dengan seksama ya, supaya dapat unsur batinnya. Unsur batin yang pertama yang akan kita bahas adalah tema. Oke, jadi sama ya seperti cerita atau prosa, kan ada unsur intrinsik. Nah, intrinsik kan ada di dalam. Begitu juga unsur batin, berarti yang ada di dalam puisi tersebut, ya kan? Harus kita cari, harus kita baca dulu. Nah, tema nih, tema ini adalah inti atau ide dasarnya puisi. Menceritakan tentang apa? Intinya tentang apa? Oke. Nah, berarti kalau mau cari tema itu kan kita harus benar-benar baca, kita ulangi lagi, kita resapi, kita hayati, baru ketemu, oh ini menceritakan tentang puisinya tentang ini gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah amanat. Begitu juga sama amanat. Kalau kita sudah paham, sudah kita resapi, sudah kita hayati, baru kita bisa menemukan amanat apa yang tersimpan atau yang terkandung dalam puisi tersebut, atau kita harus apa nih pesannya dalam puisi tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah nada. Nada ini adalah sikap atau nada si penyair dalam menyampaikan puisinya. Apakah bernada lembut gitu ya, ataukah bernada tegas gitu, syahdu. Nah, seperti ini namanya nada. Selanjutnya perasaan. Perasaan ini yang tergambar dalam puisi tersebut. Apakah perasaannya nih, apakah dia senang, sedih gitu ya, gundah, takut. Nah, itu baru bisa kita tahu ketika kita sudah memahami isi puisi tersebut. Oke, jadi unsur batinnya ada 4,
ya. Dan tadi unsur fisiknya ada 5 gitu ya, kita bisa lihat lagi nanti. Oke, yang terakhir 4.7 yaitu tentang menyimpulkan unsur pembangun puisi. Jadi kalau kita sudah tahu unsur-unsurnya, unsur fisik, unsur batin, terus kita sudah membaca puisinya, lalu kita sudah tulis poin-poin dari unsur-unsurnya tersebut, fisik dan batinnya, berarti kita sudah bisa menyimpulkan unsur pembangun puisi. Oke, jadi itu caranya tadi supaya kita bisa menyimpulkan unsur pembangun puisi. Sebelum kalian menyimpulkan sendiri unsur pembangun puisi, mari kita lihat contoh cara menyimpulkan unsur puisi. Dengan pertama-tama kalian membaca dulu puisi berjudul Doa karya Chairil Anwar berikut ini. Setelah kita baca puisinya, kita bisa langsung lihat ini adalah unsur fisik yang terdapat dalam puisi Doa karya Chairil Anwar. Dari majas, iramanya, tipografinya, pencitraannya. Kalau yang ini adalah unsur batinnya yang meliputi tema, amanat, nada, dan suasana. Tema umumnya ini ketuhanan, lalu kita bisa rinci lagi. Amanatnya bisa dibuat lebih dari 1, nadanya, suasananya seperti ini. Sekarang setelah kalian melihat contoh cara menyimpulkan unsur pembangun puisi, saatnya sekarang kalian mengerjakan latihan sendiri-sendiri, yaitu dengan membaca puisi dan memahami puisi berjudul Surat dari Ibu yang ada di buku paket kalian halaman 104. Lalu kalian simpulkan unsur fisik dan batin dari puisi tersebut. Kerjakan seperti contoh tadi dan tulis jawaban kalian di buku tulis. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.